Audio Jungle. Halo dulu Informatics, balik lagi nih di podcast Koma Titik bareng kita MC, ada aku Anca dan partner aku Richard. Nah, Char, di episode kali ini nih Char, kita kan udah lama banget gak ketemu sama dulu Informatics. Udah lama banget, sekitar sebulanan mungkin ya. Iya ya. Nah, jadi karena kita udah lama ini, apa sih topik yang mau kita bawain di hari ini? Ya kemarin tuh kan kita bahas soal ya seluk-beluk prodi kita ya, bisa Benar, dibilang gitu, iya. departemen kita. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit menjurus kepada dunia akademik kita. Yang mana kalau misalnya aku ingat banget ya pas pertama kali aku masuk kuliah, itu dosen pembimbingku ngomongnya tuh gini. Kalau kamu nanti pas kuliah, kamu usahain juga untuk cari forum-forum belajar di luar kampus. Benar. Karena jujur untuk topik-topik seperti misalnya cyber security itu kata bapaknya itu kurang kalau misalnya cuman mengandalkan perkuliahan di kampus saja. Oke. Gitu. Jadi harus cari forum-forum yang di luar forum-forum eksternal. Kalau akan lebih bagus lagi kalau itu di tahap internasional. Iya. Nah, makanya narasumber kita cocok banget nih sama Cocok topiknya. banget ya. Cocok banget. Udah kemana-mana berarti nih Char. Udah kemana-mana. Pokoknya Oke, nanti Iya. lebih lanjutnya kita tanyain aja langsung ke narasumbernya. Iya. Ada berapa negara sih yang dia udah visit? Dan bener-bener betul banget. dari ceritanya tadi dia udah, wah hari ini dia mau ke ngurus visa Dia ngurus ke visa. negara lain. Woi, visa. Wah, ngeri. Ah, Sibuk itu dia, banget Char. ya, sibuk nah, banget. itu dia makanya. Iya, makanya. Udah ngurus visa hari ini jadi bintang tamu podcast. Iya. Kurang produktif apa teman-teman? Bintang tamu kita tidak hari ada yang ini. terlewatkan satu detik pun. Nah itu dia. Iya. Kita bakal bahas mulai dari gimana awalnya bisa dapat kesempatan itu, suka duka, hidup di negeri orang, sampai tips biar kamu bisa nyusul juga seperti narasumber kita. Betul. Nah, Boleh boleh kita Kak? sapa aja ya. Halo Mbak Sivani. Halo. Halo Yvani. It's Oke. really weird. Iya. Baru This pertama my- kali ya Mbak? Yeah, this is my Podcast. first time sih. Oke. Meskipun dari dulu aku selalu wishlist pengen try kayak gini atau pengen nyoba TD. Aku pengen nyoba talks, TD talks gitu. Please invite aku ya. Gitu. Boleh. Ya, thank you ya. Aku Iya, nggak tahu Mbak. kenapa tiba-tiba di reach out gitu kayak kalian Iya. kepikiran aku. Ya, satu Filkom kalau mau ngundang pemateri atau apa ya, pembicara yang handal yang bisa ngomongin banyak hal tuh, wah Mbak Sivani. Iya. Iya. Ini orang paling produktif se-Filkom udah pokoknya. Bener, Mbak. Iya, udah kita nggak salah lagi nih pilih Mbak Sivani sebagai bintang tamu. Mungkin Udah. biar ada kredibilitasnya. Iya. Kita bacain dulu kali Nah, CV-nya. itu dia. Ganti-gantian gak sih? Boleh. Ya ampun. Iya. Yang pertama ada perwakilan di program APNIC Fellowship di Vietnam. Vietnam nggak tuh? Vietnam. Iya, Vietnam. Gila. Terus juga Best Awardee Cyber Defense Academy. Gokil. Awardee beasiswa You Go. Nah, terus saking banyaknya ya, Dica. Di resume ini itu kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Bener. Iya. Pokoknya masih banyak lagi lah. Iya. Resume dari Mbak Sivani ini. Gila, saking banyaknya ya. Iya. Nah, jadi nih Mbak, aku kan tadi baca di CV Mbak Shivani, ada yang namanya APNIC Fellowship. APNIC Fellowship. Jadi kalau bisa diceritain sih Mbak, APNIC ini tuh gimana sih? Itu udah rencana dari lama atau baru-baru ini? Bentar. Kenapa tuh? Ada yang kelupaan. Apa tuh, Cak? Tadi itu kan kita baru ngenalin Mbak Sivani. Iya. Ceritain dulu nggak sih dari perspektif Mbaknya sendiri, ngenalin Mbak itu sebagai apa, terus kesibukannya apa akhir-akhir ini? Ah, benar banget. Iya. Miss lagi tuh. Oke. Oke. Oke, hi all. Perkenalkan aku Shivani, Informatics Engineering. Teknik Informatika angkatan 23. Oke. Udah 3. Perlu kah asal aku dari mana segala Boleh. Boleh. Oke, aku dari Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi siapapun yang ke Jakarta, call me ya, kita hangout bareng. Kalau untuk jelasin aku ini apa ya, sebagai apa, mungkin kalau nulis esai atau untuk everything aku bakal pop out. I'm specializing in network, in security, and also DevOps. Oh, Mostly ke bagus. situ sih. Jadi Nah. di samping itu ya sampingan. Oke. Gak main-main ya.
Tapi dilihat-lihat juga kita memakai jaket yang sama nih, Chan. Oh iya benar. Oke. Dan aku being part of himpunan, oke, HMDT Pilkom UB. Di departemen apa tuh Mbak? Oke, aku ngejabat sebagai ketua departemen bisnis. Kaget kan? Udah lain tuh, udah Iya. non teknikal ya. Iya. Jadi emang Mbak Shivani ini kerja secara sistematis teman-teman. Iya, Jadi betul. banyak yang orang udah percaya sama Mbak Shivani ini dan diamanahkan sebagai kepala departemen bisnis gitu. Terus kesibukan pokoknya sejauh ini kesibukannya apa Mbak? Mungkin hari ini deh. Hari ini? Ah. Oke, sebenarnya tadi pagi aku habis nelponin mama aku karena mikirin ngurus visa, jujur aja. Karena aku bingung kalau misalnya setahu aku kan kita paspor juga harus dikasih ke kedutaan kan, sedangkan itu kan harus di Jakarta. Meanwhile, aku kan per minggu depan tuh dari tanggal 16 bakal FI Camp, bakal pergi lagi, berangkat lagi sampai tanggal 23. Jadi aku lagi mikirin kayak kapan ya, aku takut kayak mepet aja gitu pas aku balik kayak gitu sih. Cuman emang penting sih kita punya banyak orang yang mungkin udah duluan pergi atau gimana, karena kalau aku nanya orang tuaku atau siapapun di keluarga aku, mereka tuh biasanya nggak travel, agen kayak gitu-gitu. Orang kan kalau misalnya umroh haji juga agen travel lah ya kan, Iya. jadi nggak mikirin tuh soal kayak gitu. Jarang ada yang personal funding lah ya Bener, biasanya. jadi Nah. I'm the first in the family gitu loh. Oke, gokil Coba banget. cari tahu. Namanya perintis. Iya. Perintis. Tapi namanya. bener-bener emang harus Iya. nyari tahu banget sih. Shivani the first. Iya Allah, amin. Oke, terus setelah aku nyari tahu, terus aku nanya beberapa cutting aku punya kenalan dari Stay TB. Dia kemarin magang di Taiwan juga. Dia kenalin ke aku, rekomendasiin mending daftar deh. Terus aku kayak, tar dulu, aku belum selesai kuliah gitu kan. Udah diajak keluar lagi, jalan-jalan kali ya. Sebenarnya kalau orang mikirnya aku kabur kali, emang kadang rasanya pengen kabur sih. Iya. Hashtag kabur aja dulu ya. Bener lagi. Kena nih. Oke, terus ternyata ada agen, jadi mungkin nanti aku pakai agen aja sih. Jadi kayak udah aku tinggal kirim, ntar dia kirim balik, nah tinggal tirunya aja. Iya benar-benar. Dipikir kayaknya orang-orang pasti pakai agen sih. Iya sih Mbak, siapa juga mau susah-susah. Iya ya, ngantri gitu. Iya, Mbak. Kan Mungkin gitu. dibuat untuk memudahkan orang-orang juga. Betul. Bener. Nah, Mbak Shivani ngurus visa kemana sih, Mbak? Aduh. Pertanyaan bagus tuh, pertanyaan Iya. bagus. Sebenarnya aku takut sih ya membahas itu bisa menjadi ain atau tidak, tapi doakan aja ya. Iya. Ini kan Oke. buat inspirasi buat teman-teman. Oh, iya, benar. Kata-kata adalah doa. Mm-mm. Amin. Amin. Jadi aku mau ngurus buat ke Bangladesh. Bangladesh, waduh. Benar. Baru Jauh-jauh tahu juga ya? aku ke Bangladesh tuh pakai visa ya, Mbak? Oh benar. Oh, aku kira tuh kayak. Sebenarnya baru juga sih informasinya aku kenapa bisa ke Bangladesh kayak gitu. Nah, itu kenapa tuh Mbak bisa ke Bangladesh? Oke, jadi kalau kemarin Iya. itu aku APNIC Fellowship, Heeh. jadi aku kemarin keterima lagi di APAN Fellowship. Apan Fellowship. Benar. Nah, itu kita bahas ke belakangan aja lah ya. Iya, semakin produktif ya. Ada apa? Wah, makin banyak istilah-istilah baru yang dibawa ke Istilah teman-teman. baru. Tadi Dan- FI Camp. Ya, FI Camp. Nah, itu baru juga tuh. Iya. Aku baru dengar apa tuh FI Camp. Nah, mungkin pertama-tama kita kan kurang ngerti nih Mbak Benar, soal benar. apa yang namanya APNIC. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak kira-kira APNIC itu apa gitu, terus sebagai mahasiswa ya, maksudnya di mata mahasiswa APNIC itu sebagai apa gitu. Oke. Hi Kenrick, especially Uncle Kenrick, sama Aunt Titi dan everyone yang APNIC Fellowship. Kemarin di sini mungkin aku udah ngomong ya ke kalian. Nanti tolong subtitle Inggris aja ya please. Oh, sudah. Coba Iya, minta ya. Iya, boleh. Karena Kenrick pasti mantau sih. Nggak apa-apa. Radit jago kalau namanya title Radit Because jago. I will have report Iya. to them. Kayak nanti aku bakal punya Zoom bareng mereka around 20 November. Iya. Jadi bakal ya telling a lot, dan ini jadi kesempatan aku karena kebetulan kemarin pas di APNIC aku diinterview juga sama mereka. Jadi kayak pertama aku juga di youngest, ya ibaratnya gitu. Terus mereka juga pengen nanya feedback aku, kenapa aku di APNIC, apa yang aku laluin bisa sampai di APNIC, sampai gimana APNIC udah nge-helping a lot aku growth sampai sekarang, kayak gitu sih. Dan aku udah bilang ke mereka juga, terutama Uncle Kenrick, kalau aku bakal mulai kayaknya branding sih, aku kepikiran mau branding Instagram juga kebetulan. Oke. Karena banyak orang yang kayak mentoring, jadi sama aku mikir kayak why don't aku ngasih information kayak gini ke orang banyak, karena Iya, betul. ini tuh kayak some privilege gitu loh, Iya, yang betul. nggak semua orang tahu kan. Iya.
Oke, langsung aja. What is APNIC? Oke, APNIC itu RIR, Regional Internet Registry. Jadi sebenarnya kalau kita bahas ya, itu emang technical, itu emang buat orang STEM ya sebenarnya, IT ya. Simpelnya mungkin dari gambaran besarnya, kita kalau internetan itu pakai HP. apa? HP. Iya, sorry, kita main HP pasti pakai internet. Pakai HP. Device-nya. Oke, aku salah di kembali. Iya. Ya, kita ini nggak bisa hidup tanpa internet, benar? Betul. Main IG, Iya. main Facebook. Ada HP nggak ada internet Iya. percuma. Nah, bener. Iya Coba diem dikit juga, kalaupun mau nonton offline juga pasti download dulu Iya, kan? bener. Benar. Kan kalau nggak ada internet tuh main-main kalender doang tuh. Iya, makanya. bahkan kalau misalnya sekarang baca novel tuh udah di Wattpad Iya, atau di coba. apapun lah, download PDF segala macam ya. Udah banyak yang digitalisasi lah. Ya. Benar. Bener loh, Gramedia juga bikin yang versi digitalnya loh. Bener. Iya. Itu juga. Jadi internet tuh udah jadi suatu kebutuhan primer lah, bisa dibilang begitu. Iya. Benar banget. Nah, kalau kita bahas internet tuh dari mana sih? Kayak gitu. Nah, kalau untuk internet kita tahu kita butuh IP. IP itu kayak jatah setiap, ini sorry agak teknikal tapi ya udah itu emang faktanya. Iya. Setiap HP, setiap device itu mereka butuh ibaratnya alamat. Iya. Alamat internet masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari seluruh dunia, sebenarnya yang ngebagi itu IANA. Iya, nah. Iya. IANA tuh tadi aku udah sempet searching, aku agak lupa internasional, pokoknya Assigned Authority Number. Iya benar, cuman kayak kebalik gitu. Nah dia itu yang nentuin bukan kadar ya, apa ya sebutan? Alokasi Iya. internet satu dunia itu jatahnya Iya, berapa? Mereka lah yang bikin itu. Nah di samping IANA itu ada ICAN. Karena kan kalau teknikal pasti butuh manajerial ya. Iya. Nah kalau yang ICAN itu ya jelas ke polisainya segala macem kayak Oke. gitu-gitu. Nah kan terlalu besar ya kalau IANA kan seluruh dunia pasti kan butuh di bawahnya. Ibaratnya kalau PBB kita butuh region-region di bawahnya kan. Iya, Makanya betul. kepecah ada Eropa tuh EU ya. Ya, Uni Eropa. Iya Uni Eropa, ada ASEAN segala macam. Nah itu berlaku sebagai RIR, Regional Internet Registry. Cuman namanya regional itu lebih besar. Kalau untuk kebetulan aku penerima APNIC sebagai Asia Pasifik. Jadi rentangnya dari mana? Dari deretan Mongolia situ sampai ke kemarin temen aku paling jauh Fiji sih, kalau kalian Fiji. tahu. Fiji itu kayak Papua Nugini masih sana itu Fiji. Wah, Hai jauh. Rikas. Rikas, aku nggak sabar nunjukin ini ke Rikas juga sih. I told you guys, Iya. I told you. Semangat kasih subtitle Radit. Oke, dan sampai Australia. Emang kalau kantor pusatnya di Australia kebetulan. Di samping RR lain ada nggak sih? Afrika tuh Afrinik, Eropa tuh kalau nggak salah RIP-NCC. Aku udah sempet searching sih. Ya mungkin. Oh, sorry, kayaknya bagian atas Asia itu RIP-NCC. Oh, itu Rusia. Iya. Oh, Benar, Asia Utara ya berarti. benar. Jadi kalau sebenarnya fokusnya APNIC sendiri tuh ngapain sih, Mbak? Oke, kalau APNIC sendiri, kita udah dapet nih IP yang dialokasiin lah sama dari IANA ya untuk Iya. RIR. Nah nanti APNIC itu yang bakal bagiin lagi nih setiap negara yang ada di Asia Pasifik tuh jatahnya berapa. Oh Indonesia tuh jatahnya segini. Oh Australia jatahnya segini. Tapi di samping itu, kalau kita fokus banget ya di APNIC, kebanyakan adalah orang-orang manajerial di mana mereka tuh udah lebih ke polisainya. Karena kan setiap kebijakan company itu beda-beda. Misalnya, oke ini agak teknikal. Yang satu mau konsepnya pakai BGP, yang satu maunya pakai OSPF or anything. Terus masalahnya ada security. Nah BGP berarti harus pakai RPKI. Sedangkan belum semua company. Makanya itu kemarin kita sempat ada meet bareng-bareng dan topik yang dibahas adalah coba kalian semua acting, yang satu jadi punya company, ceritanya bosnya, yang satu jadi orang technical, yang satu non technicalnya, gimana pursue your boss. I'm still remember karena out of the middle itu out of nowhere aku tiba-tiba dipanggil Shivani, please can you act as technicians and told your boss how to deploy RPKI. Dan disitu aku kayak, hah? What? Aku kaget banget. Terus aku kayak, oke. Give me one sec. Terus ya udah kan, aku I don't know, kayak langsung aja blurt out aja gitu, kayak langsung jelasin aja yang aku ini. Dan aku masih ingat lawan bicara aku itu Jin, dia dari Filipina. Oke.
Dan ternyata faktanya dia emang CEO, dia tuh punya company ESP sendiri. Wow, ESP global atau lokal? ESP di Filipina dong. Oh di of course. Filipina, Ya. oke. Tapi emang jago banget sih, karena selama kita ngerjain soal atau apa, namanya juga dia yang punya ya, Iya. dia yang paham banget kan berarti Iya. menang kayak gitu loh. Kayak ada lah permainan, kayak kita kan ada workshop segala macam dan itu pasti ada quiz segala macam. Ya kita semua kayak ya nggak kaget gitu. Iya. Oh ya Mbak, berarti bukan cuma mahasiswa ya Mbak, yang masuk ke situ? Oh iya benar. Jadi kalau misalnya kita bahas, kita fokus ke fellowship aja ya, karena gak banyak orang yang tahu fellowshipnya Apnik. Mungkin kalau several technician itu, kalau orang-orang network itu taunya pasti Apnik. Karena Apnik itu pasti hubungannya sama ITNIC. ITNIC itu yang Indonesia, yang network centernya Indonesia itu ITNIC, sama kalau routing Indonesia segala macam itu APJI. Nah, jadi kalau di Indonesia emang fokusnya kedua itu. Oke. Kalau misalnya di Jepang ada tuh namanya Japnik. Pokoknya setiap negara ada lah nik-niknya kayak gitu. Makanya ini lah pokoknya. Iya benar, betul. Nah, sayangnya nggak semua orang bahkan profesional tuh nggak tahu kalau ada fellowshipnya. Oke. Jadi kemarin sempat aku yang magang lah sama as network engineer kayak gitu. Terus kayak bapak PKL aku tuh kayak gimana Mbak bisa tahu informasinya? Well, itu. let's get the point ya guys. Iya. Jadi gini, kalau kalian explore itu buka aja websitenya Apnik, itu dia bakal punya event yang bakal dateng. Karena Apnik itu basicnya juga fokusnya buat pemeliharaan internet juga gitu loh. Oke. Aku suka tujuannya Sunny ya, Mr. Sunny terutama. Kenapa ada Apnik Fellowship segala macam? Karena kita tahu kalau misalnya internet itu biasanya ownersnya dan orang-orang petingginya itu udah orang-orang yang umur lama sih menurut aku ya. Oke, Ya kan, benar. kalau misalnya orang Jepang atau apa itu kan sebenarnya udah generasi lama. Iya. Sedangkan kita kebutuhan internet tuh makin banyak dan network engineers itu nggak sebanyak itu. Oke, Paham resource yang sedia tuh kurang sebenarnya. Benar, jadi dengan adanya program ini tuh emang tujuannya buat terutama kita generasi muda itu bisa paham lah namanya regenerasi. Makanya banyak banget kesempatan as research, fellow research itu banyak banget. Oke, Demi oke. apapun itu banyak banget. Dan karena itu makanya mereka ada namanya fellowship, Apnik Fellowship. Dan kemarin tuh aku inget banget, aku sempat turun dari hotel jam 2 malam niatnya mau ke market, malah ketemu sama Kendrick, sama Saima, Hai Joita juga. Terus aku langsung gabung sama mereka. Abis itu aku nggak expect ternyata mereka bahas a lot of Apnik gitu loh, terutama buat fellowship. Dan dari situ aku tahu, aku baru tahu dan aku dengar dari Kendrick sendiri yang bilang kalau misalnya emang tujuannya biar kita tuh bisa speak out as youth lah ibaratnya di kancah internasional, dan ini bisa ngebuka peluang kita ke kancah internasional gitu. Paham kan? Paham. Kalau aku tahu dari mana sih awalnya? Well, aku nggak bakal bohong kalau misalnya aku dimulai dari kalau aku memang dari EPI as EPI student. EPI, gimana tuh? EPI itu apa lagi? Oke, EPI itu Asia Pacific Asia Pacific Internet Engineer. Iya benar, Asia Pacific Internet Engineer. Itu program sebenarnya dari Keio University Jepang. Makanya kalau misal kalian dengar anak kecil sering keluar negeri dan segala macam, itu mostly pasti dari berangkat EPI. Oke, jadi kalau tapi EPI itu umum kok. Please semuanya jangan lupa daftar EPI kalau kalian ngerasa suka sama area OS, distro, security ya. Pokoknya kalau security kan mainnya distro ya. Pokoknya arah-arah OS lah. Sebenarnya kalau programming juga make sense juga. Temen aku malah business analyst loh dari EPI, berangkat dari EPI. Agak lain kan sebenarnya. Ini kan network gitu ya. Kok bisa sampai ke arah situ? Tapi ya truth be told aja kayak gitu. Terus memang kalau as a student kita tuh belajarnya sebenarnya masih basic, adalah sekitar 2 bulan 3 bulan. Kalau EPI itu sebentar lagi bakal buka. Nggak sebentar banget sih, tapi bulan Januari dia bakal buka lagi. Itu bakal sampai April ya kemarin aku. Maret sih harusnya. Januari, Februari, Maret. Ya sekitar 3 bulan aku ingat. Nah, kalau dari situ sebulan pertama tuh kita kayak belajar, tau lah kayak kita course
decoding or anything, paham lah ya kayak Iya. gitu-gitu. Tapi kita ada Zoom, jadi setiap 2 minggu sekali kita bakal Zoom, bakal ketemu sama dosen, bakal ketemu sama orang-orang dari namanya EPAI itu kan Asia Pasifik. Jadi iya, ya teman-teman kita itu kayaknya teman-teman online pertama yang dari luar negeri sih kayaknya. Itu bagus banget sih place-nya. Karena ya kalau kamu agak nerd juga or something, kalian bakal nemu orang yang sangat nerd sama bidangnya itu, bidang network segala macam itu ada di situ. Ini tempatnya lah ya. Wah, Benar. Kalau nyari lingkungannya itu bagus sih. Terus berangkat dari itu di bulan kedua, kalau bulan pertama tuh kayak gampang nih kayak gitulah. Dan bulan kedua tuh udah mulai kayak udah mulai praktikal. Nah, yang sponsorin EPA itu salah satunya APNIK. Oh, oke. Jadi kayak di bawah program APNIK Foundation. Makanya APNIK ini punya program yang tadi aku bilang buat regenerasi dan segala macam itu di bidang kayak organisasi di bawahnya lah. APNIK Foundation namanya. Itu APNIK Foundation ada buat APNIK Switch. Jadi banyak programnya. Aku nggak tahu kenapa APNIK Switch itu khusus perempuan tapi masalahnya nggak ada di Indonesia. Oh. Aku pengen speak out. Kayak mungkin dalam waktu dekat aku bakal speak out sih. Iya, Kayak why belum ada di Indonesia gitu. Kayak aneh aja kan. Iya. Filipina ada, kemarin Timur Leste ada. Singkat aku, yang aku lihat kok ASEAN nih, Indonesia ini sendiri yang Makanya gede. peluang di Indonesia sebagai network engineer perempuan juga banyak banget kan ya Mbak ya. Sebenarnya banyak ya guys. Cuman kalau being jujur aja ya, aku bisa sampai di titik ini itu kerja keras banget. Pertama, aku bahkan ngomong ke Azura. Azura itu salah satu dia tuh kayak routing network engineer di salah satu perusahaan besar di Malaysia juga. Dan aku jujur-jujuran sama dia pas mentoring. Kalau kita sebagai perempuan di field ini sebenarnya nggak banyak. Oh. Kita tuh di underestimate. Oke. Di underestimate. Bahkan aku masih ingat banget. Ya ampun, aku masih ingat. Emang kamu bisa loh, ya ampun. Cowok yang ngomong ya, aku masih ingat itu. Dan apa ya, kita tuh harus nunjukin kredibilitas kita biar kita tuh dapat kepercayaan dulu. Sebagai cewek itu susah sih, apalagi bidang ini tuh teknikal. Kalian tahu kalau misalnya teknikal itu mostly cowok, apalagi IT. Karena masih ada toxic masculinity tadi kan sebenarnya. Somehow ya, dan emang sih aku jujur aja, cewek tuh banyak mungkin ke UI UX, ke PM atau anything gitu loh. Cuman ya menurut aku kalau di mata cowok ya entah gimana, kalau udah masuk technical tuh kita agak kurang dipercaya or something. Entah mungkin kita dianggap leader lah, kurang teliti or apapun kayak gitu. Buktinya di jujur. sini Mbak Shivani udah terjun sebagai network engineer teman-teman. Well, if you force insya Allah yourself sih. enough ya teman-teman ya. Yes, amin. Ngomong-ngomong soal EPAI tadi ya? Ya. Itu, nah cara daftarnya itu gimana Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalnya kalian, kalau EPA itu kan kerjasama sama LabICN ya sebenarnya. Jadi mungkin bisa, wah ya aku jadi promosiin LabICN juga. Hey, Akbar teman-teman, just being thankful ya. Oke, sebenarnya kalau EPAI daripada instead kalian searching itu kayaknya agak susah ya kalau di Google nunggu EPAI kapan sih bukaannya segala macem. Kalau kalian follow LabICN selalu bakal ngasih tahu EPAI kapan buka. Itu sih, itu hal basic ya. Kalau EPAI itu buat student itu buka 2 kali dalam setahun. Jadi berarti kayak setiap semester dia mulai. Oke, tadi yang Januari itu ya Mbak? Benar, Januari sama yang sekarang tuh baru ada lagi kemarin dari mulai Agustus kalau nggak salah. August. Nah, next stepnya dari EPAI itu apa? Oh ya, tadi kayak belum selesai. Aku tuh dari EPAI kan namanya disponsori salah satu dari APNIK. Jadi pembelajaran platform keduanya di bulan kedua itu APNIK langsung. Jadi di APNIK itu mereka punya namanya APNIK Academy. Mereka punya virtual lab-nya sendiri segala macam. Nah, aku itu orangnya beda. Aku itu orangnya penasaran. Pernah sih ada yang kritik dengan cara belajarku. Cuman aku tahu cara belajarku tuh seperti apa. Aku tuh orangnya explore, sangat explore. Jadi daripada aku cuman tahu, oh ya ini platformnya cuman APNIK gitu loh. Oh ya udah ngerjainnya cuma di APNIK. Emang APNIK itu apa? Ya udah aku buka website-nya, aku cari tahu. Pas banget ada APNIK Fellowship. That's the point. Aku kayak masih sebulan lagi nih. Maksudnya dia tuh ngebuka sebulan, jadi aku sebulan sebelum penutupan aku udah tahu itu. Waktu itu aku sempat kepikiran nanya cutting sih, Kak ini apa? Ada salah satu cutting dari LabICN yang dia apa ngajakin aku EPAI ya, pasti tahu kan Kakak. Nah itu
awalnya aku pengen ngechat nanya, cuman aku pikir nggak usah lah. Aku nggak tahu bakal daftar atau enggak. Tapi setelah aku pikir-pikir, waktu itu aku desperate banget. Jadi ya emang sih tahun lalu aku nggak diterima lab, aku udah intern. Emang jadi titik jatuhnya aku tuh tahun lalu. Jadi aku berterima kasih kalian udah nolak aku tahun lalu, karena kalau nggak bakal aku sejauh ini. Gitu aja sih simpelnya. Terus aku mikir, ya aku sebenarnya berdoa sih. Emang kadang tuh kita perlu berdoa aja sih. Bukan berdoa ya, nganggep Tuhan tuh Allah kalau aku ya. Itu kayak teman sendiri. Ya aku sebelum tidur, aku bener-bener kayak di atas kasur, nggak perlu. Kadang tuh kalau sholat kan bingung mau doa apa. Iya. Jadi tiba-tiba aja pengen doa. Aku tuh ngomong gini, aku ngerasa pengen tahu jalan aku tuh kemana. Aku pengen tahu batas kemampuanku tuh kayak apa. Dan aku bisa ngasih technical. Aku selalu mempertanyakan diri aku bisa ngasih technical. Oke, bisnis sudah aku coba, ini udah aku coba, tapi technical sebenarnya bisa nggak sih? Karena aku merasa kayak orang-orang still underestimate aku dan belum ada yang bisa nge-validate aku bener-bener bisa disebut technical person kayak gitu. Terus karena EPA itu aku mikir, oh ya udah aku juga belum tahu mau ngapain habis ini kan. Ya udah fokus dulu aja sama EPA. Gak tahu nanti kesempatan apa yang dikasih sama Allah gimana kayak gitu. Cuman aku mikir kayak ya Allah, tolong dampingi setiap proses hamba, setiap langkah hamba, setiap keputusan, jangan pernah tinggalin hamba, karena hamba tuh nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Itu jujur aja aku kayak gitu. Terus ya udah abis itu, abis itu karena dari berangkat dari situ aku nyoba apply aja, dan aku kaget tiba-tiba keterima, dan semua orang juga kaget keterima. How dan berangkat dari situ I don't know ya kayak gitu. Oke, sisanya diserahkan kepada Tuhan. Sisanya diserahkan sih. Tapi untuk kuotanya sendiri apa sesedikit itu ya? Bener, sedikit banget. Kalau Yot sendiri ya 11 orang. Bener-bener 11 orang. Jadi kayak ya kaget juga kan, kok bisa sih kayak one off gitu loh. 11 orang nih untuk Indonesia atau Asia Pasifik? Asia Pasifik. Wow. Itu Yot ya, kita bahas Yot ya. Oke. Nah, nih Mbak, ada nggak sih momen yang bikin Mbak tuh sadar, oh ini tuh saatnya aku nyoba sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang keluar dari zona nyamanku. Itu tuh apa sih Mbak triggernya Mbak sendiri selain tadi kita dengar habis ketolak lab ICM? Betul. Jadi terus terang ya. Mungkin kalau bahas dulu banget, aku ini salah satu orang yang survive my own life juga. Pernah trying suicide? Pernah. Pernah ke psikiater? Pernah. Having cyberbullying? Pernah. Sexual harassment juga kayaknya sebutnya pernah. Tapi it's not that nggak penting enough ya mungkin kalau detailing. Tapi berangkat dari situ, terus terutama pandemi, karena bisa dibilang pengalaman yang bener-bener kayak celupnya aku dulu di pandemi. Karena di samping masalah problem yang dari aku pribadi, keluarga juga kan, bisnis, mamaku segala macam. Apalagi mamaku seorang pebisnis, kita tahu bisnis masa pandemi itu susah banget ya Allah. Bener-bener dan ya keluarga aku sempat kayak aku masih inget banget, tahu Indomie rebus, kayaknya cuma 2 bungkus apa ya, 2 bungkus atau 1 bungkus untuk 5 kepala. Wah. Terus megang 200.000, nggak tahu sampai kapan. Oke, itu cerita pandemi yang emang Yes, dan sulit banget. Berangkat dari situ aku mikir kayak nggak bisa kayak gini. Aku ngerasa aku harus nyari beasiswa. Itu kalau nggak salah kelas 10. Kelas 11 kayaknya mulai berangkat kelas 11 sih. Karena kelas 10 kan masih udah mulai pertengahan pandemi kan. Tapi aku bener-bener kayak harus bangkit nih, nggak bisa kayak gini aja. Itu mulai kelas 11 aku nyoba. Dan ya bener guys, kayak kita tuh harus berangkat dari gagal dulu. Aku kalau ditanya udah berapa kali gagal beasiswa, attempt-nya itu banyak banget, essay-nya banyak banget, sampai akhirnya aku ketemu. Aku nggak pernah tahu kalau aku punya seorang tante yang dia dapat beasiswa ESL di Amerika. Terus kebetulan dia balik ke Indonesia dan dia ke Jakarta ke rumahku. Dan di situ titik mengubahnya diri aku. Dia bilang ke aku gini, kalau Indonesia cukup ngecewain kamu, kalau orang-orang di sini cukup ngecewain kamu, gedein lingkunganmu. That's the point. Itu widen banget sih ya perspektif aku. Dulu aku emang selalu mikir gimana ya caranya pengen keluar. Tapi ini prinsip aku mau keluar tanpa bantuan orang tua sama sekali.
gimana caranya. Nggak tahu, aku kayak keras sama diri aku harus kayak gitu kan. Terus dari situ kayak dia ngasih tahu aku ini ada beasiswa itu, sampai di satu titik yang Yugo itu kan itu aku sebelum masuk UB ya. Terus ya udah aku bikin esai, terus aku mentoring sama dia. Emang sih guys, kalau kalian bikin esai, please aku kasih tahu, mau esai beasiswa mau apapun, kalian harus mentoring. Harus mentoring sama orang yang udah berpengalaman. Itu penting banget sih. Dan sebenarnya sampai sekarang aku juga mentoring orang-orang jadinya. Jujur itu. Terus karena dari situ aku langsung tahu kenapa selama ini aku gagal. Ternyata kalimatnya salah. Iya, masih banyak poin-poin yang harus dibenerin. Bener banget. Kadang tuh kita cuma butuh satu paragraf. Kalau sekarang kayak buat apnik, buat apa segala macam itu cuma satu paragraf. Bahkan yang Taiken juga satu paragraf doang. Iya, berarti udah nggak perlu nulis esai lagi tuh Mbak? Enggak, maksudnya esai tapi bentuknya satu paragraf. Gimana kita bikin satu paragraf itu udah cukup untuk mesmerizing mereka lah. Kayak mencakup apa yang mau kita bahas. Bener, kayak aku tahu nih kamu orang yang bakal aku pilih. Aku jadi bagian dari kamu. That's the point. Terus dari situ aku keterima gitu. Dan juga itu emang beasiswa khusus perempuan, tapi dia bukan dari Indonesia sebenarnya hitungannya. Dia Asia Pasifik karena CEO-nya itu orang Amerika. Dari berangkat dari situ aku kayak ngerasa udah dapet international exposure. Sebenarnya kalau ditanya ya guys, aku tuh nggak pengen masuk UB. jelas. Betul. Aku kepikirannya stay sih jujur gitu. Cuman ya itu, makanya waktu itu aku mikir kayak kok Allah nggak kasih gitu. Padahal aku kira bagus di situ. Yang aku udah bikin line-nya hidup aku lah, my dream plan kayak gitu. Ternyata enggak gitu caranya, enggak gitu jalannya. Terus ya udah dari situ aku kayak, kayaknya aku karanya internasional nih, alih-alih Indonesia. Nggak tahu, aku kepikiran gitu. Terus waktu itu aku nyoba apply AIESEP, ya mungkin kalian tahu. Karena aku cuma kepikiran kayaknya dipikir aku bisa lebih impactful kalau aku tuh jadi kayak representatif Indonesia. Nggak tahu, aku mikir kayak gitu. First attempt ya udah aku terima ISEC kan. Cuman balik lagi, aku tuh mungkin kalau sebagian anak ISEC mungkin ada yang berpikiran kayak aku. Kalau kita kan asalnya tuh dari Saintek ya. Kalau misalnya Saintek STEM, sedangkan ISEC itu basicnya mereka tuh lebih ke sosum, mereka dari FEB. Jadi aku sempat disorientasi, terutama di tahun kedua. Aku mulai mempertanyakan kayak orang-orang tuh udah mulai nemu tujuannya kan. Karena aku belum masuk dari LO yang ada di fakultas tuh belum ada. Kayak Rayon, Poros, Robotik, BCC, aku belum bagian part dari situ. Makanya itu menurut aku kayak kalau sebenarnya jujur aja lah kita sebagai anak Filkom tuh nge-validate gitu kita punya bidang di situ, itu kan being part dari organisasi itu. Mostly gitu kan. Oh lo anak Poros, oh lo bisa begini. Oh lo anak BCC, lo orangnya bisa begini. Oh lo anak robotik, orangnya kayak gini. Biasanya juga orang dikenal dari latar belakang organisasinya. Bener banget. Itu kan kayak screening. Kalau HMDT dikenal apa? Kekeluargaannya. Itu dia. Terang kok aku kagum kok banyak anak HMDT sekarang yang oke banget. Iya dong, iya kan? Iya. Oke, yaudah berangkat dari situ. Aku jadi lupa pertanyaan apa. Pertanyaannya itu tadi gimana? Aduh, apa coba tadi? Iya, aku juga tadi sampai kebanyakan info. Tapi gini Mbak, aku tuh lebih, kalau jujur aja, mungkin aku lebih penasaran soal beasiswa Yugo yang tadi. Ini kan soal yang khusus perempuan ya, khusus cewek. Benar-benar. Nah, itu kan juga linear ya dengan istilahnya apa yang Mbak perjuangin selama inilah, maksudnya bagaimana cewek itu bisa wanita lah bisa dipandang sebagai individu yang mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pria juga. Mungkin bisa diceritain Mbak gimana kayak proses gimana bisa daftar walaupun ada relasi ya, tapi mungkin tahapannya gimana? Relasi nggak bisa dibilang gitu sih ya. Oh bukan ya? No, enggak, beda. Jadi dia cuma salah satu tantaku yang dia jadi ibaratnya mentor aku cuma buat screening esai. Enggak, maksudnya ngoreksi esaiku aja, bukan dia jadi pihak dari Yugo. No. Jadi bisa dibilang kayak dia salah satu ambasadornya buat helping Yugo. Karena kebetulan pas aku dapetin Yugo itu kemarin aku masih gen kedua atau gen ketiga. Jadi Indonesia tuh baru masuk. That's the point. Jadi ya itu. Tapi lo tetap butuh seseorang lah buat award-award sebelumnya buat mentoring aja. Benar. Tapi kalau dapat informasi dari untuk beasiswa Yugo itu dari mana Mbak?
aku nyebutnya kita manifesting ya, karena gini, if you put your mind into it, kayak algoritma dunia tuh bakal ngarahin kamu ke situ. Gini, menurut aku apa ya, konsisten dan persisten, orang suka nyebut kayak gitu kan. Iya. Simpelnya, aku pengen beasiswa, pasti aku nyari. Bayangin coba dari kelas 11 nyari, 11, 12 nyari. Lama-lama kalau aku cuman geser nggak sengaja ke Google, itu apa yang di halaman pertama? Itu beasiswa full semua. Apa yang buka? Apa aja yang buka, bener kan? Algoritmanya pasti ngarahin ke beasiswa itu. Dari sesimpel itu aku daftar. Dan kalau misalnya orang yang desperate mau nyari beasiswa itu pasti nyari forum. Banyak banget. Kalau kamu emang fokusnya, aku pengen nih sebagai perempuan karena high change-nya tinggi as perempuan ya, dengan beasiswa khusus perempuan. Ya searching dong, searching sesimpel kayak beasiswa khusus perempuan, beasiswa untuk student, beasiswa full kuliah, beasiswa kayak gitu-gitu. Ya kayak sesimpel kayak gitu. Sedangkan kan orang, aku mikir kayak waktu itu, kalau ngelihat beasiswa pendidikan, beasiswa BSc, BCL or anything, itu kan start harus semester 3. Aku ngerasa kayaknya kalau aku semester 3 aku mau ngejar something yang lain. Kalau aku bisa, kalau aku bisa dapat beasiswa dari sekarang, kenapa enggak? Dan alhamdulillahnya kan beasiswanya aku insya Allah sampai aku lulus juga. That's the point. Makanya jadi kayak if you put your mind into it sih, menurut aku sesimpel itu. Berarti sering aja lah kayak isi aktivitas kamu dengan aktivitas yang kayak misalnya kita pengen nyari beasiswa, ya isilah dengan kita mikirin soal beasiswa terus, jangan kita ngarepin beasiswa tapi kita nunggu info datang sendiri gitu ya. Benar banget. Oke sih. Oh iya Mbak, mungkin lanjutin pembicaraan kita yang sempat kepotong tadi. Jadi itu tadi kita bicara soal gimana Mbak Shivani itu bisa nemuin passion di istilah di dunia perkuliahan lah. Dan semester 2 itu kan belum benar. LOF sama sekali ya. Mungkin bisa diceritakan tadi tuh, aku juga sempat dengar di ISEC juga. Terus kalau sekarang udah join di mana aja Mbak? Udah kayak sibuk banget. Oke. Banyak lembaga-lembaga yang di-mention. Oke. ISEC gitu HMD, wah apalagi nggak tahu. Oke. Kalau untuk technical ya mungkin. Aku dari Poros, aku dari robotik juga. Gitu. Gitu. Iya, kalau non technical mungkin HMD. Kalau ISEC mungkin aku udah selesai juga sih kemarin. Tapi dihitung juga. Iya. Dihitung. Sejauh ini dijalanin sama Mbak Shivani, lembaga apa aja sih yang udah into sama Mbak Shivani? Into? Iya, yang Mbak Shivani. Kalau organisasi aja ya, itu mostly 3 ini sih. Iya. Kalau buat forum-forum tadi, itu kan banyak banget ya Mbak ya? Iya juga ya. Tapi kalau dihitung jari kita berdua nggak cukup. Nggak cukup. Nggak juga sih, nggak sampai segitunya. Being part of Hugo Family itu pasti ya dari beasiswaku. Terus being part dari APNIK, karena aku sekarang jadi keluarga dari mereka kan itu ya. Terus dari EPAI, karena apalagi aku lanjut EPAI Camp next ya 2 minggu lah dari sekarang. Terus apaan ya hitungannya udah mulai masuk lagi keluarga gitu, insya Allah. Apalagi ya. Aku sampai lupa. Aku sampai lupa sendiri. Gitu. Aku tuh beneran definisi kayak ngisi acara atau apa. Mungkin aku pikir kayak ibadah. Jujur ya, aku ngejabat sekarang di himpunan itu ibadah aja sih aku. Karena berangkat dari adalah yang Richard aku minta tolong dan aku ngerasa kayak ya udah gitu. Nah, biasanya itu kan Mbak ikut banyak program dari apapun itu lah ya Mbak ya. Ini kan banyak banget tantangannya nih Mbak. Benar. Nah, dari Mbak Shivani sendiri tuh ada nggak sih cerita yang menurut Mbak Shivani, annoying banget sih ternyata kayak gini, ternyata gemes gitu loh Mbak, banyak tantangannya gitu loh Mbak. Iya ada. Apa tuh Mbak, boleh ceritain nggak Mbak? Jujur ya, aku tuh benar-benar sebenarnya kalau disebut aktif itu kayaknya terakhir tahun lalu deh. Kalau kalian tahu aku Skoltival waktu itu jadi MC juga, terus kalau sih trivia juga ya Mbak? Trivia juga, terus aku VIT-nya ini loh, Brasiat tahun lalu. Jangan salah. Dari Brasiat juga aku tahun lalu. Ya waktu itu aku juga berangkat dari orang minta tolong. Terus aku mikir kayak
gak ada salahnya sih nolong orang. Tapi berangkat dari situ itu jadi kayak jalan rezeki ya menurut aku sama titik ini. Tapi yang dari aku ngedrop banget tahun lalu itu yang di Ketalak PCN. Ini aku jujur aja. Pulang itu kan bulan Desember ya kita libur. Aku nggak pulang. Aku ke kampung Inggris, ke Pare. Di situ aku mikir aku nggak mau pulang sebelum aku berhasil. Aku sampai bilang sama mamaku, "Ma, aku nggak akan pulang. Aku mau les sekarang, aku mau belajar." Buat apa deh? Nggak tahu. Pokoknya tahun depan gimana caranya nggak tahu. Buat apa? Keluar negeri mungkin kan aku. Asal ngomong, nggak tahu. Emang bener. Hati-hati dalam bicara. Dalam berbicara, dalam berpikir, dalam kalian nulis itu kayak doa, bener. Terus aku punya teman yang di Kediri. Dia anak handetif. Wewe. Gak apa-apa aku sebut Wewe. Hai Wewe. Aku berterima kasih banget sama dia karena dari dia kan ya orang Kediri kan, aku sempat ketemu lah sama dia dan dia benar-benar kayak nampar aku kayak kalimatnya sesimpel ini kayak kenapa kalau gagal kan masih bisa coba lagi tahun depan kalau mau gila aja daftar aja semuanya apapun itu, ngomong kita masih punya umurnya Mbak. Bener. Terus aku kayak ya udah deh nanti aku coba pikirin. Karena aku berterima kasih ketika aku lagi ngedown banget dan harus validation ya. Sebenarnya ngaku aja kan kita kalau ngedown tuh kita cuma butuh orang ngerasa kayak lo tuh sebenarnya bisa, gue percaya sama lo. Sesimpel itu aja. Dan dari kalimat dia itu aku kayak dia aja percaya sama gue. Masa gue nggak percaya sama diri gue sendiri? Sesimpel itu. Ya udah akhirnya pas mulai masuk jadi aku beneran hitungannya meditasi sih sambil belajar di kampung Inggris Pare, ketemu banyak orang, tahu latar belakang orang dan terutama kenapa Kediri itu murah banget. Menurut aku kayak jauh banget di bawah UMR ya. Gimana aku nyebut ya? Gimana cara mereka bisa living di situ gitu? Kadang itu pemikiran kritis sih sebenarnya. Terus berangkat dari situ aku langsung tahu kayak oh iya ini udah tahun 2025. Besok lah ibaratnya tahun 2025. Waktu itu kan aku dari Desember sampai Januari ya di kampung Inggris. 2 bulan ya? Benar. Pas tahun baru, ingat tanggal berapa ya? Tanggal Desember 30 apa 31? 31 Desember. 31 orang-orang ngajak aku pergi. Cuman aku kayak enggak aku mau di kamar aja. Aku ngumpul sama yang lain, ngobrol banyak hal. Cuman jatuhnya di talk juga. Di situ aku sambil nyusu bisa dibilang dari di talk itu kadang kita cuma butuh orang buat kita bicara sih. Aku langsung ngebangun visi misi aku kayaknya dalam setahun itu. Ini aku selalu ngasih tahu ke orang. Bikin goals kalian yang jelas dalam 1 tahun. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Itulah ya poin dari TikTok itu tadi ya. Benar. Sesimpel, pokoknya aku cuman buat diri aku. Pokoknya tahun 2025, gimana pun caranya, aku mau buktiin diri aku kalau aku tuh bisa teknikal. Nah, itu dia teman-teman. That's the point. Oke Mbak, ini masih banyak banget yang harus kita gali. Cuman kita harus break dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi. Yes. Dadah teman-teman. Nggak gue baca satu-satu. Apa? Oke, kembali lagi bersama kita di sini setelah istirahat yang panjang ya. Benar Mbak. Kita udah fresh lagi. Mungkin untuk topik selanjutnya akan lebih santai aja ya. Aku kan denger tuh. Pas aku lihat kan, waktu itu aku juga sempat cerita sama Mbak Shivani kan. Nah terus pas aku lihat kontak WA-nya kan, fotonya itu kan, fotonya tuh kayak di Gapura terus tulisannya aneh-aneh gitu. Itu di mana tuh Mbak? Di Vietnam ya kalau nggak salah? Iya benar-benar masih di Vietnam. Oh di Vietnam. Itu kapan sih Mbak kesananya? Kapan ya? Kayaknya awal September deh. Dari tanggal 3 sampai 12. Belum lama berarti ya Mbak? Belum lama, masih baru banget. Baru banget ya. Oh tapi itu, tapi yang nonton kan nggak tahu profil WA aku apa. Mungkin gini aja deh Mbak. Aku mau nanya, gimana sih rasanya punya teman dari berbagai negara tuh Mbak? Tadi kan banyak tuh yang di-mention kayak siapa tuh tadi aku kurang ingat juga. Nah, apakah gampang buat adaptasi atau sempat juga canggung di awal? Dan itu kan juga kan sebenarnya kalau kita as minority di Indonesia itu kan ya ngomongnya bahasa Indonesia kan ya Mbak. Nah, apa sih kendala pertama kali waktu ngobrol sama teman yang dari luar yang mungkin juga ada yang main bahasanya tuh bukan bahasa Inggris gitu? Oh iya, bukan native. Bukan native, bukan native speaker. Nah itu gimana tuh Mbak? Ada nggak sih kayak kocak gitu? Ada. Jujur ya, seminggu sebelum berangkat aku tuh sampai ngomong ke mamaku, "Ma, aku deg-degan." Deg-degan kenapa? Nggak tahu Ma, ini aku deg-degan banget.
Ya emang ada masalah, gak tahu mah, maksudnya kan segala hal udah di provide mereka ya, Iya. aku cuma tinggal berangkat kan. Ya, Cuman dipersiapin kayak juga. bener, kayak aku ngerasa this is my first time. Terus berarti kan yang selama ini Inggris sama sesama orang Indonesia ya udah sih Inggris Iya. Jaksel gak sih? Iya, Semuanya. heeh. Tapi kalau aku besok itu kan udah jadi sehari-hari. Benar. Jadi kalau gimana kalau aku nggak bisa atau Iya. nggak fluent kayak gitu kan? Jujur ya, jadi di sampai sana kan siang ya, terus malamnya yang udah sampai, yang udah pada arrive lah ibaratnya kita. Sampai sana nih yang September kayak ke Vietnam itu. Benar, tanggal 3-nya harusnya. Jadi kita sempat transit juga di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah itu sebenarnya ada cerita. Iya itu dia. Oke, ini Ah. Khalif, dia masih inget sih. Khalif itu yang dari Stay TB. Untungnya aku tuh bersyukur kalau bukan satu-satunya dari Indonesia aku. Seenggaknya ada Khalif ya, terutama yang dari Youth. Karena ya takut lah, aku belum pernah benar-benar keluar dan ini hitungannya kan kayak study abroad gitu loh. Benar kan? Bukan yang jalan-jalan. Iya. Terus waktu itu tuh kapan ya terakhir kali aku naik pesawat? Kayak terakhir kali aku naik pesawat tuh SD. Oke. Iya, mama aku asal Belitung. Jadi ya cuma ke Belitung doang waktu itu. Iya. Ya, terus jadi dari awal di Bandara Soekarno-Hatta itu aku nggak tahu kalau bisa check in online. Satu, Shift udah check in online belum? Hah? Gimana? Kayak gitu kan. Sekarang langsung ke websitenya. Tuh. Terus karena aku waktu itu bikin paspor juga tahun 2023, aku bikin sendiri. Gak dikasih tahu orang tua gimana caranya. Pergi ke tempatnya, nanya berkasnya apa, ngisi online platformnya apa. Jadi nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya bikin paspor itu harus paling bagusnya e-paspor. Oke. No one tell me, no one told me about that one. Dan aku makanya ngasih tahu kalau kalian mau bikin paspor sekarang please e-paspor. Oke. Karena kalau e-paspor tuh sangat mendukung e-visa. Apalagi ke Jepang, setahu kayak gitu. Nah, berangkat dari situ, jadi kalau misalnya kita udah di bandara internasionalnya, itu bakal dipisah tuh, mana yang kamu pakai paspor biasa, Iya. sama yang elektronik lah. Oke. Nah, kalau aku nggak sama Kak Alif, aku bakal salah gate tuh. Shift, kamu lewat sana. Oh, oke, gitu. Terus aku udah lupa kan gimana caranya juga naik pesawat kayak gitu kan. Untungnya ada dia, kita harus kesini, kita nunggu dulu di sini segala macem dan ya kayak banyak lah yang dia ngasih tau aku intinya gitu. Sampai di Malaysia, nah aku kalau misalnya perjalanan di kereta yang 13 jam, namanya kan kalau misalnya balik dari sini ke Jakarta selama itu juga ya. Sholat di kereta itu ada tempatnya kan. Iya. Tapi kalau misalnya di pesawat, aku nggak pernah kepikiran soal itu. Karena kita berangkat itu jam 3 pagi. Oke. Jam 3, jam 4 ya. Jadi aku mikirnya gini, oh mungkin perjalanan nanti sampai di sana jam 7 atau jam 8 aku pikir baru sholat subuh gitu. Karena aku nggak ngerasa pakaian aku, kayaknya aku cuma hoodie-an doang gitu loh. Iya. Apakah pantas gitu atau kan? Aku nggak tahu ya, nggak kepikiran kan. Ya aku mikir gitu. Iya. Terus Khalif di situ bilang, udah kalau di pesawat tuh sholat aja. Oke, that's new knowledge ya. Aku nggak tahu gitu loh. Oke, ya udah sampai di Malaysia Kuala Lumpur. Nah ini masalahnya adalah dia kejebak imigrasi. Oh, oke. Jadi gini, aku ini dari pas yang naruh bagasi itu kan entah gimana lah sama mbaknya, aku udah di printin tiketnya, flightnya. Iya. Nah dia enggak. Oh. Sedangkan di Malaysia itu nggak terima, harus ngeprint. Harus ngeprint. Jadi dia harus keluar dulu, harus benar-benar keluar, terus masuk ke jalur yang berbeda, kayak orang imigrasi baru gitu. Iya. Aku kepisah sama dia. Nah, sedangkan kita tuh ada sekitar 2 jaman lah ya. Terus yaudah aku mikir, yaudah mumpung kakak di imigrasi kejebak, aku sholat dulu. Dan ya bener, di saat itu aku udah nggak akan bisa gunakan bahasa Indonesia, bener kan? Iya, benar. Aku bingung, perasaan aku lihat ini ada musola, adalah lambangnya. Jadi aku muter 5 kali, nggak ada itu musolanya. Terus aku bingung mau nanya siapa kan, karena aku lihat tuh kebanyakan bukan orang Malaysia juga. Iya. Ya biasa orang-orang transit kan, terutama kayaknya orang-orang India deh segala macam. Itu banyak banget, sumpah banyak banget. Terus ketemu nih ibu-ibu, ya mungkin agak nenek-nenek lah ya, Iya. kayak dia yang bersih-bersih segala macam. Terus aku nanya, pakai bahasa Inggris dong. Terus kayaknya dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya aku cuma mahamin dari gini-gininya lah, gitu. 5 kali lagi aku putar, udah tahu lah gitu aku sumpah. Iya. Salah kan? Dari situ aku kayak, kayaknya kalau nanya jangan ke dia, tapi nanya sama orang yang jaga-jaga toko.
Kan kalau misalnya di bandara ada yang toko-toko kan, mereka pasti bisa dong bahasa Inggris. Dan akhirnya aku nanya ke masnya gitu, "Hi, excuse me sir, I want to ask where is musola dan anything kayak gitu, masuk yuk lah ibaratnya." Terus dia langsung ngejelasin, "Oh iya, take apa ya kemarin tuh, eskalator lah pokoknya, naik lantai 2, terus nanti belok kiri dan segala macam, nanti bakal lihat kayak gitu-gitu." Terus ya udah tuh, akhirnya aku sholat kayak gitu. Tapi belum ada kabar nih dari Kak Alif juga. Shift, aku masih kejebak kayak gitu. "Kamu masih di situ Kak?" "Iya, aku nunggu." Udah kan, akhirnya aku turun lagi ke bawah, aku nunggu dia. Dan bener-bener kita tuh jam 10 udah harusnya terbang lagi kan. Hamin 10 menit pesawat terbang. Dia baru ngasih takut, "Shift, aku kira kamu udah di pesawat." "Hah? Aku kan nungguin kakak, jadi kamu di mana?" "Masih di tempat yang sama." "Lari, Shift, lari." 10 menit lagi pesawat kita terbang. Gimana caranya? Aku nggak tahu jalannya kemana. Tanya siapapun. Masih ada chat sampai sekarang. Itu udah kayak panik banget kan. 10 menit. Aku yang gimana sih, kita anak IT emang lari sering ya, apalagi cewek jarang kan. Itu kayaknya berapa kilo ya aku lari ya. Aku lari. Kan dia bilang kan, "Udah siapapun tanya." Gak ada siapa-siapa, jadi lurus itu kosong. Koridor kosong kan. Aku sampai kayak gak bisa kayak gini. Aku tarik orang yang random aja lewat. "Miss, mau nanya nih," kayak gitulah. "Tahu nggak Elton Gate tuh di mana?" kayak gitu. "I'm sorry, I don't know," kayak gitu kan. Terus aku kayak, ya Allah, langsung kayaknya Allah tuh emang sebenarnya kalau kita dapat kesempatan atau apa, percaya aja itu pasti dikasih jalan sama Allah. Jadi pasti dimudahin. Guide banget ya Allah. Iya, tiba-tiba di belakang aku, bapak-bapak, "Miss, are you take a wrong turn or anything?" Kayak, terus aku kayak, "Iya, aku mau ke Elton Gate," kataku gitu. Terus dia bilang, "Sama, aku juga salah gate. Kalau mau ke arah Elton Gate, kamu lurus aja." Nah, di situ aku kayak, kalau aku nggak sempet latihan IELTS ya awal tahun, kayak emang sebelumnya aku udah pernah belajar TOEFL dan segala macam, cuman maksudnya kalau aku nggak les lagi, aku nggak akan bisa kepikiran kayak aku bisa ngalamin just straight forward, turn to the left, straight forward, and when you see the center, turn around and go to the right and go to the downstairs and go upstairs segala macam. Aku kayak oke, paham. Pasti se-flat itu lah ya dengerinnya kalau nggak bisa lagi ya. Bener banget. Di situ aku kayak oke, ya Allah makasih gitu kan. Itu aku kayak makasih Pak, makasih banyak, bener-bener kayak ya Allah, kalau ada bapak itu aku udah bingung banget. Terus aku lari kan, lupa, biasalah kalau cewek aku nyebut Amif kan. Aku balik badan, dia langsung paham. Kenapa kayak, oh ya gitu kan ya. Udah aku lari, set. "Shift, 3 menit lagi, diam." "Iya," kataku kan ya. Itu kan kalau di bandara Kuala Lumpur, jadi gate-gate-nya dia tuh depan-depanan semua. Itu nggak pernah di pikiranku dalam seumur hidupku. Itu pertama kalinya semua orang tuh sampai ngeliatin aku, excuse me, udah nggak peduli, pokoknya lari nabrak orang. Karena semua orang kan juga nunggu mau ini ya, naik pesawat kan. Itu padat banget, crowded banget kan. Aku lari, "Shift, cepetan, sebentar lagi." "Diam." "Iya," padahal aku kan gitu. Jadi namanya juga wifi bandara, terus nyambung nih, ya kan. Sampai di mbaknya, aku langsung kayak senyum. Karena begitu kan, terus banyak kayak gitu, terus aku kayak langsung lari karena nggak ada pengecekan lagi kan. Sampai di pesawat, "Please take your belt," dan aku kayak aku udah di titik desperate kan, udah capek banget lari ya. Itu udah kayaknya udah 1 menit atau 2 menit sebelum pesawat itu, aku udah kayak gini, ya Allah, nggak apa-apa dah, mungkin kalau ketinggalan pesawat aku chat Kendrick kali. Kendrick, aku kejebak di Malaysia. Mungkin aku udah kepikiran kayak gitu ya. Thank you Uncle Kendrick, aku kepikiran sama Uncle Kendrick. Terus ya udah, akhirnya sampai di pesawat bener-bener langsung take off. Kan masih ada lah, wifi masih ada lah sedikit kali. Di situ udah kayak sorry ya Sif, nggak kebalas, sudah, aku udah capek banget. Itu ngos-ngosan, tapi untungnya ibu-ibu di samping aku tuh baik banget gitu. Kayak dia tahu kan, kayaknya aku duduk di pojok, jadi langsung ngasih gitu. Terus dia nanya, "Kamu makan nggak?" Soalnya ada kursi troli kan. Nah kalau misalnya dari nih kemarin aku di provide makan di pesawat juga kayak gitu. Jadi langsung kayak, "Nih makanannya kamu," kayak gitu. "Mau ke toilet gak?" atau apa, kayak wow, care banget gitu loh. Cuman yang aku dari sekian banyak ketemu orang ya, kerennya tuh orang Malaysia. Mereka tuh bahkan di pesawatnya ya, mereka tuh pakai bahasa Inggris, Malaysia dan Mandarin. Iya, ya semuanya kan? Harus ke rich lah ya. Bener, bahkan di samping aku, ya kan kursi 3, aku kan yang jendela kan. 2 orang ini sama, jadi mereka kayak terbang trip gitu sama anak-anaknya kayaknya. Ke anak-anaknya Mandarin,
ke mbaknya itu pakai bahasa Inggris, mbak pramugarinya, ke temennya ini pakai bahasa apa? Malaysia. Ya udah kayak gitu nyampur-nyampur. Aku kayak wow, kayaknya kalau di masa depan aku pengen punya anak kayak gitu kali ya. Seru tuh kayaknya. Terus ya udah, kira sampai di Vietnam, untungnya kita udah dijemput kan. Udah di Vietnam. Nah, ini funny story banget sih. Baru sampai Vietnam, ketemu sama temen aku, terutama yang dari Pakistan. Are you okay? I heard about Indonesia government lately. Masalah Indonesia. Terus aku kayak, gitu kan. Udah sampai keluar ternyata Bener gitu. banget terus dia nanya tuh, are you okay? Are you family fine? Terus aku bilang, bahkan aku dari Jakarta loh. Nah iya, ada apa sama negaramu? Udah kayak nuklir ya Jakarta ya? Bener, aku langsung ceritain. Itu baru orang pertama loh. Abis itu temen aku dari Vietnam, dari negara mana aja, itu juga ikut nimbrung. Indonesia kenapa ya? Kayak gitu. Makanya waktu itu aku sempat kayak, aduh ini Instagram aku onin, aku ubah profil pink juga atau enggak ya? Terus aku tuh maksudnya nge-forward, kan kita nge-repost ya, postingan demo segala macam. Nah itu aku masih pakai second, karena aku mikir kan gue mau acara internasional, kok di first buka nggak ya gitu. Tapi karena banyak banget yang nanya teman-teman internasional aku, makanya aku mulai di hari pertama atau kedua aku mulai sempat masang sekali poster di first aku, terus ubah profil ke pink. Udah tuh poin kayak ya udah gitu. Terus oke. Sampai di Vietnam, hari pertama deketan juga, tapi malamnya langsung diajak makan. Nah, ini benar-benar kayak aku sempet lah ada ribut sama Khalif masalah akidah Islam. Kalau kamu tipikal yang cukup agamis, kamu nggak makan daging, karena kan dagingnya udah pasti nggak disembelih, bener kan? Kalau kamu ya udah disembelih tapi nggak pakai bismillah, nggak disembelih gimana matinya dong? Iya bener lagi. Intinya kamu mau berharap nyari apa di sini kayak gitu. Mentok-mentok kalau ngasih food vegan. Tapi kan vegan juga kita mau makan bareng nggak ada vegan ya kayak gitu. Itu pun pas disuguhin kita kayak kuah bakso kayak gitu. Aku sempet nanya, is it pork? Terus temen aku si Jun bilang, yeah, it is pork. Terus Khalif tuh udah minum kayak gitu kan, dia langsung kayak, is it pork? Kayak gitu kan. Terus aku bilang, makanya tanya dulu. Orang mah ya udah sering keluar masih bisa-bisanya percaya diri. Hayo 40 hari nah ibadah buat aku gitu ya. Standar yang sering dilupain ya Mbak ya? Bener. Terus jadi kebetulan hotel kita tuh depannya, benar-benar depannya itu pantai. Oke, asik dong. Jadi setiap hari kita ke pantai, jalan aja. Itu di kota mana sih, Mbak? Aku di Danang. Oh, Danang. Nah, kebetulan kemarin itu baru akhir-akhir ini Danang, kalau kalian tahu kabarnya lagi banjir total. Iya, tenggelam kayak gitu. Ngeri banget ya? Iya, makanya aku juga kayak Danang 11-12 lah. kalau kembali ke Danang apakah tempatnya masih sama dengan bencana yang baru kemarin nggak sih? Oh iya? Baru kemarin. Jujur aku nggak dapat beritanya. Ada sih. Nah, temen mamaku sih. Gini, aku kan penasaran banget soal gimana Mbak pas sampai negara baru gitu loh. Itu buka perspektif Mbak atau ada cara pikir sendiri nggak sih dari mereka yang Mbak ambil ke diri Mbak sendiri gitu loh. Jujur kalau dari aku kan aku pernah ke Korea dan itu aku suka banget sama culture di sana. Mereka menghormati segala macam, nggak ikut urusan pribadi orang lain. Benar-benar. Nah, kalau dari Mbak Shivani ke Vietnam nih ada yang diambil nggak sih Mbak? Jujur aku suka banget sama Vietnam. Salah satu kota yang aku suka tuh namanya Hoi Man. Itu vintage banget. Vintage banget, itu wishlist aku. Benar. Aku harus ke situ, di mana di situ tuh isinya retro semua lah pokoknya. Aku suka banget dan juga aku suka satu po namanya. Enak banget kan? Itu makanan tiap hari. Nah, itu dia. Enak banget, apalagi pakai daun ketumbar. Nah, dari Mbak Shivani sendiri tuh ada nggak sih perspektif baru yang diambil dari Vietnam? Tentang orang-orangnya? Banyak. Karena aku sempat laundry keluar juga ya. Iya. Pasti ngobrol dong laundry ini. Benar. Pertama nih Vietnam tuh murah banget. Iya benar. Sangat murah gitu. Aku nggak tahu mungkin karena Danang tuh kayak agak pinggir atau gimana, tapi kita semua pas kita mau jalan-jalan ke arah Hoi An Action Town-nya itu, jadi jam 10 pokoknya itu udah tutup, padahal itu tempat turis. Jam 10 udah tutup. Pas kita balik ke arah pulang itu gelap banget. Bahkan jalanan utama itu kayak gelap banget, sampai aku juga nanya, emangnya kayak gini kan kotanya ada jam malam kan? Aku pikir gitu kan. Jam 10 kan Indonesia consider masih sore lah ya, masih pagi malah. Cuman dibilang kayak, ya kalau orang-orang sini ya kayak gitulah.
rumahnya masih jaraknya jauh-jauhan sih jujur. Oh, masih banyak Gitu. gap-gapnya gitu. Benar, aku nggak bisa bilang yang kota banget, tapi ya hitungannya udah kota juga sih. Cuman aneh aja menurut aku itu. Iya. Terus kedua, ternyata banyak teman-teman yang nggak sefluen itulah Inggrisnya juga. Iya. That's the point-nya. Terus jadi pas pulang makan juga malamnya di situ aku kan bukan tipikal yang reach out. Kalau kalian sadar bahkan di himpunan kalian yang harus reach out aku duluan. Iya. Karena aku tuh bingung sebenarnya buat reach out orang. Oke. Aku se-extrovert, cuman banyak hal yang bikin aku kayak I don't know sih. Jarang mulai conversation duluan. Iya benar. Kalau nggak ada kepentingan kayak aku ngerasa aku bingung buat mulai Oke. gitu. Terus, nah orang-orang ini yang reach out aku dan itu akan bersyukur. Kayak mereka tahu kalau aku tuh kayak masih belum dapat sense belonging, masih awkward, canggung. Jadi mereka reach out aku duluan. Sesimpel masih nanya kayak basic aja, kamu apa, student kah, youth kah, atau apa kayak gitu-gitu. Sampai ada satu orang tuh muji aku, your English is very good. Oke. You're really fluent. Dan dari situ aku kayak langsung percaya diri. Oh kalau gitu aku mulai besok ya banyak bicara nih, gitu. Terus aku jadi kayaknya aku disebut orang paling humor sih. Sampai temen aku Ichen yang Filipina tuh kayak you're very active ya Shiv, kayak gitu kan. Karena aku kalau kalian buka di grup WA ini aku tuh kayak bercanda aja gitu, humor bapak-bapak aja tuh masukin gitu loh. Makanya jadi temen-temen aku jadi kayak bapak-bapak sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman dari berbagai negara tuh mereka punya personality yang beda-beda nggak, Mbak? Ada ciri khasnya nggak? Ada, tapi kita nih berangkat dari orang Indonesia, apalagi aku hijab. Mereka tuh mempertanyakan, ada yang sampai ngikut aku sholat? Saking penasarannya. Ada yang sampai ngikut aku sholat loh? Bukannya kalau misalnya teman-teman Mbak dari negara mana aja? Banyak ya. Tapi kalau misalnya di lingkup Asia harusnya yang muslim banyak nggak sih, Mbak? Atau yang muslim? Faktanya nggak sebanyak itu. Oh, nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Nggak yang dari Pakistan, dari Dia muslim, tapi dia juga nggak pakai jilbab. Temen aku yang Bangladesh bukan muslim ya. juga. Kita muslim ini dari semua ya, dari sekian banyak fellowship, muslim cuma 4 atau 5. Yang total ada berapa, Mbak? Total tuh kayaknya kalau notal sama master ya, totalnya ada 49 sampai 20 sih. Tapi muslim cuma segitu. Tapi nggak terekspos itu ya, maksudnya baru tahu ya ada gaya hidup muslim. Iya, menurut mereka, makanya di situ aku kayak, aku pakai jilbab tuh aneh kan? Orang satu konferensi itu kayak pakai jilbab hitungannya 2-3 orang. Oh, berarti mereka belum benar-benar kenal ya apa itu hijab, apa itu Islam. No, ya, makanya pas lagi kita kan tempat hotel sama resortnya yang acara konferensi itu jalannya dan gak jauh ya. Makanya sama teman-teman aku terutama yang Laos ini, Islam tuh kayak gimana sih ibadahnya? Islam tuh apa? Ya udah aku jelasin kayak kita ibadah 5 kali. Kan mereka kayak ih banyak banget tuh. Biasa ya. Biasa nanti kalau nanya kayak gitu. Terus aku bilang, oh iya, tapi kalau di tempat kayak gini, aku bisa lah menggabung sholat. Misalnya kayak zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu. Karena nyari tempat sholatnya juga susah kan. Tapi aku bersyukurnya sih inklusif banget ya. Jadi mereka nyiapin tempat sholat. Ini konferensi, ini tempat sholat. Harus benar-benar prepare ya kalau lo nggak Iya, bisa itu. sumpah. Maksudnya kayak kita yang disediakan. Tapi ini keren banget tau. Bayangin konferensi mana ada message gratis gitu. Message Gratis. Terus ada kopi kan, kayak booth kopi. Kamu ngambil terus-terusan nggak habis. Terus di depan konferensi itu ada kayak makanan-makanan cemilan. Jadi kalau kalian bosen, lapar, ke depan ngambil makan, masuk lagi. Iya, banyak banget ya cerita. Apalagi kalau sosialnya ya, kan kita ada dinner ya kalau malam. Itu paling keren tuh kemarin apa ya? Jadi kayaknya ya kalau kita nggak udah bosen atau capek gitu networking, kita bisa aku bikin lentera. Ada orang-orangnya. Lentera apa nih Mbak? Lentera, Beneran lentera Vietnam, bikin lentera. Oh, iya? Orang dibawa pulang, makanya koperku penuh itu lentera. Terus ada bikin kayak kerajinan tangan gitu, pakai kita kalau misalnya puasa ketupat apa tuh? Daun apa? Daun apa sih Ya namanya? udah itulah intinya. Nah ya, itu bikin kayak gitu-gitu. Oke, nganyamnya lah ya. Nganyamnya, makanya kayak kok ada orang-orang kayak gini gitu, kayak seakan-akan kita biar kenal Vietnam tuh seperti apa. Kita ada penampilan juga ya. Cuman kalau kita penasaran sama alat musik, kayak kita bisa naik ke panggung, main alat musik. Ya Allah, kataku kayak ini kaya banget. Sangat amat kaya ya Abdi gitu. Nih Mbak, ada juga nih Mbak. Ini kita udah mau penutupan juga lah, waktunya udah lama. Nah, buat teman-teman yang pengen juga bisa berkembang nih kayak Mbak Shivani, langkah pertama apa sih yang bisa mereka lakuin? Oke.
Kalau kamu umur kayaknya pakai umur ya? Nggak usah jauh-jauh deh, range-nya SMA dulu sekarang. Oke, Kita SMA. pendidikan aja Mbak. Benar. Oke, kalau SMA seenggaknya kamu cari tahu kamu suka saintek atau sosum. Oke. Sesimpel itu. Iya. Terus please aku pengen kalau ngasih tahu ke orang segila-gilanya mimpi kamu itu apa? Cantum, nggak ada kata gila ya. Menurut aku juga sangat gila sih. Aku pengen ngapa-ngapain. Udah tulis aja, Iya. manifesting aja gitu loh. Tapi harus jelas gitu. Kayak kamu tahu apa yang pengen kamu lakuin, kamu ngarahin ke situ. Iya. Oke. Kalau misalnya ada masalah eksternal samping itu kita pasti ada hambatan, selalu ada sih, dan mempertanyakan nama langkah yang kita ambil ya. Tapi yang aku kasih tahu, please kalian tuh butuh mentor. Oke. Satu mentor aja menurut aku cukup. Kalau aku di kuliah ya aku merasa bersyukur kenal Pak Abbas ya mulai tahun lalu, dan dari situ aku kayak mulai tahu lah aku mau ngapain gitu loh. Seenggaknya aku ngerasa punya orang tua di sini. Aku nggak nyuruh kalau kalian buat akrab sama orang tua karena nggak semua anak ya deket sama orang tua. Iya benar. Tapi punya orang yang lebih berpengalaman, lebih tua, atau simpelnya kalian cari role model kalian lah. Kalian tuh pengen kayak misalnya gini, aku belum tentu iri sama kamu yang presiden atau apa, Iya. karena aku nggak pengen jadi presiden. Iya. Iya betul. Tapi aku pasti iri sama orang-orang yang punya kebebasan buat kerja sambil keluar negeri, sambil bisa internal relation or anything. Nah, itu kan namanya role model. Iya. Cari dulu orang kayak gitu. Sosok itu kebetulan Pak Abbas di Mas Yufani. Iya. Iya, Iya. alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi kan ada juga orang-orang lainnya Iya. yang bikin sampai aku kayak gini. Iya. Satu mentor, Betul. kedua please deketin Tuhanmu. Hmm. Karena aku nemu several of people, aku nggak tahu juga. Karena itu termasuk orang-orang yang pernah mentoring ke aku. Dulu bingung kayak kapan ya aku berhasilnya ya. Aku ngerasa kayak aku lomba terus kayak gini. Dia jangan salah kalau kalian lihat backgroundnya dia sebenarnya dia pinter banget juga, pinter dari organisasi Filkom yang oke juga gitu loh. Oke. Ya. Cuman aku gak menyebut nama dan aku takut kalau kamu sadar. Cuman di awal dia kayak gimana ya cara gini-gininya. Terus aku bilang kalau hitung 3 bulan, aku selalu bilang ke orang 3 bulan. 3 bulan kamu gila. 3 bulan kejar semua itu. Oke. Dalam 3 bulan kamu tahu apakah jalan itu tepat buat kamu atau justru dari 3 bulan nanti hasilnya di akhir boom kayak gitu. Yang pasti jangan lupain Tuhan. Oke. Tuhan dulu dah. Pokoknya Tuhan dulu deh. Terus ya udah akhirnya benar. Makanya pas bulan ketiga menang lagi. Waktu itu kayak udah berapa juta, berapa puluh. Iya. Ya aku lupa tuh. Menang lagi. Tapi kesini aku dengar katanya udah jarang ibadah or anything. Terus aku udah nggak dengar lagi nih informasinya, Oke. kemajuannya. Malah aku yang denger kayaknya belum nih, nggak bakal dapat lagi. Paham kan lingkaran roda? Tapi balik lagi, kenapa bisa kayak gitu? Karena kamu udah hilang sense belonging sama Tuhan. Sombong dong. Gitu. Ibadah pasti naik turun sih. Aku juga pas dari balik Vietnam, aku sampai jujur ya. Mungkin karena teman-teman aku internasional. Sebenarnya aku dari kecil adalah teman-teman internasional, tapi mereka tuh mempertanyakan banget Islam. Jadi aku sempat mikir kayak Islam nih, apalagi makannya susah waktu itu kayak gitu-gitu. Kayak ngerasa jadi orang yang berbeda banget dari yang lain. Aku sempat mikir, apa aku harus lepas hijab? Paham. Iya. Hanya agar aku nggak jadi berbeda sama orang lain. Oke. Agar bisa diterima gitu ya. Bener, karena aku juga ngerasa kayak aman gak sih sebagai turis pakai jebak perempuan dan jalan sendirian malam-malam. Oke. Satu kayak gitu. Cuman ya balik lagi pokoknya dalam along in the process ya, kalian bakal mempertanyakan hal ini hal itu, tapi please jangan lupa cari mentor Bentar. sama doa sama Tuhan sih. Jangan lupain Tuhan. Kataku dua itu penting banget. Oke. Nah, Itu paling penting. ini Mbak terakhir, kalau Mbak bisa ngomong ke diri Mbak yang versi lama, apa sih yang bakal Mbak sampaikan? Mungkin di waktu masa lagi down banget itu tuh. Oke. Aku selalu pengen bilang dan aku nulis ya di diary. Makasih banyak. Kamu percaya saat itu kalau 5 tahun dari sekarang aku bakal achieve many things in this life. Yang kayak aku dulu mikir kayak ini beyond of outreach lah dari aku sendiri gitu. Tapi ternyata pas udah sekarang tuh kayak, hah bisa. Dan aku jadi bagian dari itu. Jadi aku selalu bilang kayak orang kan selalu nanya gini, kalau kamu dikasih mesin waktu, apa mau pakai? Aku jawab enggak. Oke. Hidup tuh sekali aja, susah juga sekali aja. Maksudnya kayak kerja keras sekali aja, dan nikmatin prosesnya.
kenapa kita harus nunggu surga dulu di akhirat, padahal kita bisa dapat surga juga di dunia. Yes. Sesimpel itu aja. Jadi ya aku gak bakal memutar waktu sih, aku malah berterima kasih dulu udah pernah ngerasain itu. Jadi sekarang aku tahu batas kemampuanku, batas kegilaanku, dan mimpi-mimpiku itu apa. Oke. Oh my god. Dalam ya. Dalam. Quotes banget bisa di quote Iya. di quoting di Instagram Oh, iya, nih, Cak. bener. Tiffany 2025. Iya Oke, sih, Mbak. ini my 20 sih. Sumpah. Iya benar. 20? Iya. Loh. Iya, tahun depan aku kan baru 21. Oh. Makanya kan ada orang bilang ya, di 20 itu kan masa peralihan dari remaja dan dewasa. Gila-gilain. Achieve sebanyak apapun itu. Oke. Kalau aku mikir kayak gitu sih. Iya. Ini 20 tahun depan berarti udah legal dewasa ya. Iya. Kan aku nggak bakal selamanya jadi anak kecil remaja. Kalau gitu aku gimana caranya kalau aku nyobain banyak hal di umur 20 ini, jadi ketika 21 aku tahu apa yang mau aku lakuin. Oke. Nah itu guys, kalian 20 tuh gila-gilain ya, gila-gilain. Gila-gilain. Siap, berarti abis ini nih, Cak, kita harus gila-gilain, Cak. Iya gila. Tapi dengan konteks yang positif ya. Iya, Positif. benar. Positif. Oke, Iya. Mbak, mungkin gitu dulu aja buat ngobrol hari ini. Terima kasih buat insight-insight menariknya. Teman-teman jangan lupa dilakuin apa yang Mbak Shivani lakuin Betul. juga. Pesan-pesan Mbak Shivani, terus lembaga-lembaga tadi yang dikenalin bisa banget tuh kalian juga daftar-daftar atau nyoba-nyoba ngeliat. Betul. Mungkin segitu dulu buat hari ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.